Saya ada lihat teman-teman yang pakai sampai beberapa item gitu. Nah. Ada yang kuning, putih, hitam segala macam gitu. Nah, katanya itu bisa bawa rezeki. Apakah benar kristal yang kayak gini bisa mempengaruhi kehidupan orang? Contohnya menarik rezeki dan kesehatan dan lain sebagainya. Biasa kalau yang kecil kita akan menggunakan seperti ini biasanya. Kalau besar agak berat. Oh iya Untuk benar. grip pegangannya aja. Karena kekuatannya Ya. susah gitu. Nah, mau coba Nah, tidur nanti kamu. Open door. gitu. Oke, sebelum kita demo singing bowl dan kristal healingnya, kita akan tanya jawab dulu dengan Coach Fendi. Biasa. Kita pengenalan profil dulu dengan Coach Fendi. Coach Fendi atau Coach Fendian ya, Ya. seorang praktisi energi, crystal healer, dan sound practitioner yang dikenal sebagai pelopor pendekatan kristal dan sound healing modern di Indonesia. Ya. Beliau membimbing banyak orang untuk kembali selaras dengan energi alami tubuh, membuka kesadaran batin, dan menemukan keseimbangan hidup melalui frekuensi kristal, suara, dan meditasi. Oke, supaya nggak penasaran, langsung aja kita tanya jawab dengan Coach Fendi. Ya, gimana? Bro? Halo, selamat datang Coach Fendi. Thank you, Welcome. Jadi di awal mengenai singing bowl dan crystal healing ini, Coach, udah berapa lama Coach Fendi mendalami hal ini? Sebenarnya kalau main-main di seperti ini udah lumayan lama. Oh. Tapi benar-benar mendalam ini sekitar 4-5 tahun ini. Oh, 5 mendalami udah lebih kurang 5 tahun ini ya? Ya. Oke. Karena dari segi singing bowl kita bicara ya, ini adalah sesuatu yang masih baru banget di Indonesia. Benar. Sebenarnya. Mm-mm. Sekarang mulai udah banyak yang pakai viral. Hmm. Udah banyak. Bahkan kayak Marsanda pun udah mulai main dari seperti ini. Oh ya? Standarnya Ya. artis itu. Ya, Maksudnya dia jadi praktisinya juga atau? praktisinya juga. Oh, praktisinya juga. Ya, karena singing bowl tuh enaknya ya dibanding banyak modalitas terapi healing ya. Tapi enaknya singing bowl adalah suaranya itu bagus untuk membawa pikiran kita tenang Oke. tanpa harus banyak-banyak belajar teknik. Cukup dengarkan saja, Dan Mbak. fokus akan turun. Oh. Karena dia kan singing bowl ini dibuat dari tangan, handmade, bukan yang mesin. Kalau singing bowl yang bagus itu untuk bisa punya efek healing yang bagus, sound vibrationnya ya, dia harus buatan tangan. Oh, nggak bisa cetak dari mesin pabrik gitu? Mesin bisa, tapi suara kualitasnya jauh, beda jauh. Berarti ini cetakan tangan Tangan ini. ketok, Oh, dia pakai ketok. Makanya bentuknya nggak rata ya? pasti nggak rata. Iya. Banyak yang komplain, coach kok nggak rata singing bowl-nya. Kalau yang rata malah murah gitu. Oh, malah itu ya? Ketok sampai jadi lah. Makin gede kan ketokannya harus makin banyak. Dan kalau seperti ini ya, ini yang full moon, yang seperti ini ya, dia itu hanya dibuat saat bulan purnama. Dan dia punya artisan kita sebutnya ya. Mm-mm. Dia harus VG, Vegetarian. gitu ya. Oh, Yang buat ini yang buat harus VG dan harus lagi bulan purnama. Bulan purnama. Makanya disebut full moon singing bowl. Oh, ada ritualnya juga ya? Ya, Oh, jadi nggak boleh sembarangan juga. barang. Karena ini sebenarnya dari mereka ini udah ribuan tahun sebenarnya. Cuman memang baru populer kalau dari historinya itu tahun 70-an, 60-an. Oh, gitu. Saat orang-orang barat itu kan lagi gila spiritual semua kan. Ke Mm-mm. timur semua. Ke Nepal, ke India, ke Tibet, kemana-mana. Nah ini mereka bawa. Oh, mereka Kembangin lagi. di sana. Ya, terus seiring jalan kan teknologi berkembang terus. Mm-mm. Masuk udah sekarang ke era vibration dan bisa diukur frekuensi. Kalau orang dulu kita ngomong halu loh, apa itu kentang-kentang begitu kan. Benar. Kalau sekarang udah tahu getaran kan, frekuensinya getaran sebenarnya. Benar. Ada getaran khusus 528, Mm-mm. ya kan 600 sekian. Nah, itu kan frekuensinya semua sebenarnya. Jadi kalau kita dengar otomatis otak kita akan turun sesuai dengan gelombang itu. Dia punya efek tertentu ke otaknya kita, ke pikiran. Jadi otomatis pikiran kita jadi tenang gitu ya? Ya. Oh. Jadi bedanya yang ukuran ini apa nih, Coach? Oh, size-nya aja.
Suaranya berbeda juga atau? Pasti berbeda karena setiap ball itu yang namanya handmade akan punya kualitas suara yang beda-beda. Manfaatnya juga beda. Beda. Tapi less and more dia untuk tenang pasti. Karena dia kalau singing bowl ini kan dia ada resonansi dengan cakra. Dia banyak ke cakra. Cakra aura ya. Ya, 7 cakra manusia. Jadi ada 7 jenis singing bowl juga. Oh. Berarti ini baru 3 aja. Hah? Ini baru 3 aja. Ketiga nggak muat 7. Oke. Jadi next kita akan buat 7 ya, Coach ya. Aku malah punya yang paling gede itu ya. Hampir 80 cm. Kayaknya kalau di Medan yang paling gede. Di Indonesia maybe yang paling gede. 80 cm sekitar gini. Luar biasa. Coba Ya. kamu bayangkan gimana orang buatnya itu. Itu special made. Special made. Special made. Kalau enggak, pabrik nggak akan mau buat artisannya. Tunggu dulu. Ini harganya mahal nggak ya? Relatif. Mau sebagus apa? Paling mahal tuh berapa? Bisa mencapai 20-30. Kalau yang antik itu bisa udah susah ngitung lah. Oh iya. Kalau antik karena ada teknik yang kuno dia ya. Sekarang udah jarang diproduksi lah. Itu namanya yang antik. Jadi dia lebih jauh nih. Dia 75% lebih tipis dari ini. Atau 50%. Tapi suaranya bagus banget. Tapi udah nggak bisa pegang lagi. Kalau kita bilang itu senimannya itu sudah langka ya. Mungkin udah nggak ada lagi gitu ya. Udah nggak ada, bahannya susah. Tekniknya payah. Itu yang buat mahal. Buat mahal. Antik. Benar. Luar biasa. Jadi tergantung. Kayak dia jadi barang seni juga. Ada separuh seninya. Oke. Karena untuk bermain dengan yang antik itu suara bagus, cuman pemakaian juga agak susah karena tipis. Jadi kita harus ada extra care lah. Takutnya pecah ya. Dikit ya suara udah bagus banget. Oke. Ada cara pukulnya, ada teknik enggak? Simple sebenarnya. Ini nggak usah keren-keren banget sebenarnya. Tunggu. Dia megang mesti gini kah, Coach? Bisa gini. Oke. Tadi free ya? Free. Oke. Nah pegangan benar tuh suaranya baru bisa keluar. Oh gitu, pengaruh. Ngaruh. Luar biasa. Karena dia kan medan suaranya tuh di sini. Oh, jadi Berarti nggak boleh nutup semua ya? Nggak boleh. Banyak orang kesalahan begini. Pegang itu. malah nggak boleh ya? Nggak boleh. Coba. Oh iya, beda ya? Tidak kan? Iya. Oh, cara pegang pengaruh juga. Ngaruh. Kalau yang gini? Sama. Sama. Karena dia nggak menutupi. Oh, supaya nggak ini. Asal Ya. jangan jatuh aja. Iya. Jatuh beli lagi. Biasa kalau yang kecil kita akan menggunakan seperti ini. Biasanya. Kalau besar agak berat. Oh iya benar. Grip pegangannya aja. Karena kekuatannya susah. Nah, mau coba. Nah, Tidur nanti kamu. ya orang kalau memang mumet susah ya pakai ini kan banyak sekarang di YouTube juga yang suara singing bowl. Benar. Nah, itu sudah sound relaxation. Coba aja. Coba. Ini kalau di sini gratis ya kan. Nanti kalau di rumah Berbayar ya. Untung di sini kau coba. Jadi dapat untuknya ya. jadi dia kayak ya. Dia bermainnya suara dan getaran. Ya. Oh iya getar ya. Oh iya. Ini kalau ada air dalam diisi, dia akan membentuk pola-pola tertentu. Kalau dipukul dengan kecepatan tertentu ya. Dia akan membentuk pola-pola tertentu. Pola dan dia ada riak gitu. Oh. Airnya pasti beriak. Karena dia getaran dan frekuensi ya. Ya, kalau yang mesin tadi nggak bisa. Oh gitu. Saya pernah dapat lihat yang seperti ini juga, tapi nggak tahu. Cuman dia ada kupingnya gitu. Itu berbeda. Yang katanya dia kalau digosok gini nggak perlu pakai pukul, dia gosok aja. Itu yang Pakai tangan. Bukan. Beda. Dia barang antik gitu. Dia Tahu nggak? saya nggak tahu itu singing bowl apa enggak, cuman bentuknya warnanya dari kayak kuningan gini, cuman dia ada kupingnya dan dia tuh orangnya praktekin ke saya nggak pakai pukul, dia gini. Karena gini, sekarang singing bowl itu masuk ke grup besarnya adalah sound healing tadi. Jadi semua alat-alat tradisional itu punya kemampuan healing sebenarnya. Oh, karena dibuat pakai handmade. Yes, handmade dan
Makanya pada ritual-ritual kuno, alat-alat ini kan digunakan karena bisa mengundang kayak memberikan satu efek. Contoh gong. Orang kalau perang itu dia akan tetap menggunakan gong. Kenapa? Dia itu beatnya sama dengan beat jantung. Jadi untuk memacu adrenalin kuat itu digunakan gong saat perang. Ya semangat. Maka kalau salah satu indikator perang dulu itu tukang gong dibunuh duluan. Supaya down dulu ya. Dia punya kode suara, kode perangnya kan. Makanya nggak boleh berhenti kan orang ketuk gong itu. Iya, betul. Iya, orang udah sibuk mana, udah sibuk apa, dia main terus ya. Nah, kan kalau kita pikir logik, ini apaan ini orang di sini? Iya. Orang sibuk bunuh, sibuk mukul gendang kan, main musik. Benar. Jadi dalam tradisi kuno itu semua digunakan musik pasti dalam ritual-ritual. Iya, logik. Logik memang kenapa memberikan orang itu agar lebih tenang, efek tertentu. Iya, menaikkan semangatnya. Ya, kalau pada tradisi-tradisi Himalayan itu banyak kita di Tibetan, maka disebutkan banyak Tibetan singing bowl kan. Itu banyak dipraktisinya digunain di sana. Oh gitu. Untuk menenangkan. Karena nggak semua orang belajar meditasi kan bisa menenangkan pikiran. Benar. Jadi bantu dengan singing bowl dengan alat dulu di awal. Nanti udah dapat itunya, fokusnya, Ya. bisa lepas dengan ini baru. Ya bagus ya dong. Kalau kita meditasi kan memang harusnya kalau bisa kan tanpa bantuan apapun. Benar. Stay dengan di objeknya kita di awal kan. Benar. Kalau di awal-awal ya kalau susah, misalnya orang lagi overthinking banyak kan agak susah. Yes, benar. Apalagi manusia modern kita kan. Wah, banyak kesibukan, banyak tuntutan, ya kan? Awalnya saya pikir apa ini? Nah. Apa? Macam banti-banti yang apa Oh, itu? beda. Beda ya? Beda. Orang taunya Mbak Rara tau kan. Jadi kalau saya nge-live itu ya banyak yang berpikir itu kita live healing singing bowl. Yes. Malam Senin sampai Jumat di TikTok live healing. Itu untuk yang insomnia, sakit, punya problem mental kita bantu dari secara live. Oh, itu bisa tanpa harus offline. Offline bisa online. Memang the bestnya adalah offline. Karena langsung ya. Langsung, Phil. Ada beberapa teknik yang tidak bisa digunakan di online karena keterbatasan tempat kan. Tapi secara dia suara dan vibrasi pasti dapat. Oh gitu. Jadi plus minusnya lah. Dan itu udah kayak kita bilang kalau insomnia yang apa tuh banyak banget. Testimoninya banyak banget. Nah, jam berapa kos live itu? Bisa kita jam 10 atau 10.30 malam. Malam. Every day. Namanya live-nya apa? Akunnya di TikTok. Coach Pendian dari. Coach Vendian? Nah, Coach Pendian ya. Oh, Coach Vendian ya. Oke. Nah, kalau malam nggak bisa tidur, Ya itu banyak itu memang. Kalau udah megang ball malam tuh masuk ramai semua itu. Oh, udah pernah nonton ya? Itu rata-rata Malah ada beberapa ya teman-teman yang bermain di ranah praktisi spiritual ya. Kalau dia medinya agak susah kadang-kadang, itu pintar ya. Masuk ke live dulu, dia dengar itu setengah jam, habis itu dia udah selesai kan? Udah selesai. Dia lanjut lagi. Lanjut lagi. Itu lebih gampang masuk ya. Cara curang, cheating sistemnya. Tapi itu kos bagikan secara free ke Free. semua ya. Tabungan semestanya kita ya. Oh iya, luar biasa. Ini kos belajarnya di mana ini? Singing bowl dan crystal healer ini. Ini kita belum bahas ya, tapi nanti ya. Ya. Nah, untuk singing bowl ini kos belajarnya di mana? Di negara mana atau di Indonesia? Di Indonesia ada, di Nepal juga ada. Oh, sampai ke Nepal kok. Ya. Karena sos yang paling bagus itu salah satu di Nepal. oh, Pengrajinnya. Sekarang Nepal nggak bisa pergi lagi kos. Iya. Aku beruntung tahun ini baru pergi. Gurunya selamat pokoknya. Intinya ilmunya masih ada ya? Ada. Oh iya. Belum sempat heal punah ya? Sempat. Iya. Tapi mau punah nggak apa-apa, dari penerusnya. Belum, masih harus belajar. Kita baru belajar juga kan. Iya. Baru terus. Iya, luar biasa. Nah, sekarang crystal healer nih. Nah, kita pengetahuan kita ini kan ini batu alam ya, Coach ya. Ya, batu alam. Ini fungsinya buat apa sebenarnya? Buat healing benar bisa kah? Cara kerja itu seperti apa? Tergantung kita mau perspektifnya lihat di mana kan. Mau jadi pajangan juga bisa. Oke. Perhiasan juga bisa. Perhiasan juga bisa. Hah? Mau untuk efek healing juga bisa. Nah, Oke. kalau kita bilang untuk healing, ini sistemnya gimana? Saya agak penasaran juga. Cara gunanya gimana? Karena kita percaya di sini ya, kalau yang namanya bicara di perspektif kristal healing, setiap kristal atau batu alam itu kita katakan, batu lah kita bilang, benda dari alam itu kan ada energinya. Setiap batu. Setiap batu, Benar. natural. Karena kan dia tercipta dari jutaan tahun kan, Yes. jutaan bahkan miliar lah kita bilang. Nah, kalau batu-batu yang di apa sungai-sungai itu
Ada energi itu juga. Semuanya ada. Semuanya ada. Karena semua Berarti di alam ini semua mempunyai Ya. energi ya. semuanya pasti energi. Oh, kupikir batu-batu tertentu aja Nah, seperti memang batu-batu tertentu di tempat tertentu akan punya kualitas energi, kualitas yang berbeda. Benar. Contoh, kalau aku favoritnya salah satu adalah kristal yang dari Himalaya, quartznya. Oh, quartz, yes. Quartznya menurut aku adalah quartz terbaik di dunia. Karena dibandingkan dengan quartz yang dari Brazil yang Lemurian, dibandingkan dengan yang lokal dan Himalayan is the best dari segi kualitas maupun energinya. Oh. Feel-nya beda. Tapi saya nggak tahu ya. Kita kan juga penghobi batu juga ya. Cuma kita nih batu itu kan kita pakai untuk perhiasan. Yes. Nah kita ada hanya di sana saja. Kita nggak tahu sampai bisa healing atau manfaatnya gitu. Memang saya pernah dapat kristal yang dari Himalaya. Dia bentuk gitu, tapi memang kelihatannya beda gitu. Dia beningnya kayak putihnya tuh Kristal clear banget kan? clear. Dan dia ada serat tapi clear. Yes. Itu kelebihannya. Oh. Dan kita kalau ngelihat feel, kalau cukup peka misalnya, kalau ada yang tipe orang yang peka, itu pegang dia akan langsung tahu beda apa ini. Tenangnya cepet ya. Oh. Tenangnya cepet. Makanya disebut kristal healing sekarang. Jadi barang ini kan populer banget sekarang. Oke. Dan sebenarnya sejarah penggunaan kristal itu bukan hanya di zaman modern, dari zaman kuno pun udah dipakai. Bahkan ya, kalau kita lihat jumpa di piramid, di sarkofagusnya Firaun, kalau dibuka, itu pasti banyak kristal di dalam. Oh, di dalamnya ya. Ya, lapis lazuli, ya, penggunaannya tua banget ya. Itu zaman dulu orang itu menggunakan untuk healing juga, kah, atau untuk perhiasan atau apa? Sebagai simbol Oh, sebagai dan simbol. sebagai alat untuk healing, Oh, gitu. untuk penyembuhan. mungkin dulu masih nggak tahu lah untuk perhiasan batu-batu ini kan. Perhiasan udah dipakai. Udah dipakai aja. Udah dipakai sebagai simbol. Contoh raja, dia nggak pakai permata. Yes. Benar. Ungu, turquoise minimal. Yes. Nah, pirus kan? Pirus. Itu kan sebagai simbol kan. Benar. Orang-orang kayak bangsawan dulu kalau Ya. budaya kuno Nusantara atau budaya yang tua kan pasti pakai itu semua. Sama kayak di Tiongkok juga ya. Jet. Stempel raja wajib dari jet semua kan. Benar. Menandakan Karena status. secara alamiah ya, batu itu punya orang zaman dulu gini. Orang zaman dulu kan lebih peka. Oke. Intuisinya lebih tajam. So mostly mereka akan secara intuitif, mereka akan melihat batu itu melihat sesuatu tahu secara batin. Oh. Apalagi kan dulu kan tradisinya tradisi shamanik atau tradisi yang lebih spiritual ya. Yes. Mostly mereka punya panatua punya kelebihan yang lain. Mereka mungkin sulit menjelaskan dengan sekarang teknologi sekarang, Ya. tapi secara pengertian mereka, ya energi bentuknya bisa mempengaruhi orang seperti ini, psikologisnya bisa terpengaruhi. Oh. Sekarang kan psikologis, Benar. ya kan? Tapi apakah benar energi kristal itu bisa menyembuhkan penyakit orang? Kalau kita klaim nyembuhin nanti overklaim juga kan. Cari dokter gitu. Membantu iya. Oh, membantu iya. Membantu ya. Contoh kayak ametis ini. Ametis ini paling bagus kalau ditaruh di, biasanya kalau aku aplikasinya adalah di kamar tidur. Karena dia punya efek nenangin. Ini Ya, ametis. ametis nenang. Cara guna. Karena dia resonansi dia punya ke cakra adalah ke ini. Ke asna. Mata Asal ketiga. pikiran. Ya, Oke. mata ketiga. Jadi ini cocoknya diletakkan cara penggunaannya nih diletakkan di kamar tidur. Ya, kalau aku suka kamar atau mau dengan efek yang lebih tenang ruangan itu. Oh, contohnya kita mau ciptakan ruang tamu yang lebih tenang, letak di ruang tamu. Ya, Oke. Tergantung kebutuhan kita. yes. Makanya sekarang juga banyak diaplikasikan Feng Shui banyak. Iya. Di Feng Shui Especially yang di Malaysia, Singapura. dan Hong Kong. Oh iya. Mostly mereka akan men-setting energi ruangan Feng Shui-nya itu dengan kristal salah satu. Karena keterbatasan untuk ruang. Mereka nggak boleh bongkar soalnya. Oke. Mereka nggak bisa bongkar. Oke, jadi cara antisipasinya solusinya pakai ini. Salah satunya. Oke. Cuma letakkan gitu aja. Tapi ini Ya. cara peletakan posisinya pengaruh atau terserah di posisi mana? Bisa kalau ada praktisi kan kalau dia tergantung ya bermainnya. Iya, di hadap apa, utara, Ya, selatan. kalau dia praktisi Feng Shui dia akan menggunakan hitungan Feng Shui-nya sesuai dengan misalnya rumahnya angka berapa, ada mana. Nah, kalau sistemku agak sedikit berbeda. Sistemnya cost spending gimana? Sistemku adalah kristal ini
dari view-nya ilmuwan gue ya, adalah tadi ada energinya bawah. Cuman energinya ini seberapa hidup? Bisa nggak cocok dengan ruangannya? Nah, ini agak dalam. Ini maksudnya gimana nih? Energinya itu berarti kos mesti bisa membaca nih kristal ini energinya gimana ini? Ya ada panduannya lah. Contoh kayak ametis tadi, tenang. Cenderung energinya tenang, dingin kan? Yes. Nah, kalau kita taruh di tempat kerja contoh, vibe-nya itu kan lebih aktif. Oke, benar. Kalau taruh di sana cenderung orang akan jadi lebih slow. Oh, Maka nggak kalau di Cocok. tempat bisnis jangan. oh jangan. Kecuali di kamar tidur. Ya, dan psikologi contoh lah. Kalau dari segi dia lihat ametis sebenarnya, kalau kita lihat fokus saja, ini kan warnanya ungu. Fokus lihat sebentar aja itu otomatis lu akan tenang ya. Oh. Dibanding warna yang lain atau kristal yang lain, contoh sitrin, contoh yang lain. Oke. Tenangnya itu beda. Dan Berarti ini permainan psikologi aja kan? Psikologi pasti ada efek, secara ke tubuh juga ada efek. karena dia punya energi. Yes, kalau kita paling gampang dari psikologi dulu lah kita bilang, ya kan? Soalnya kalau energi itu kan kita nggak nampak. Tapi bisa dirasa kan gitu. Kadang juga nggak rasa. Soalnya kita kan masih Contoh lah kayak gini, kita manusia itu kan kalau sekarang aku bilang dari segi aura lah, gampangnya kalau mau secara energi. Aura itu kan sekarang udah difoto, udah bisa kan? Yes, Ada yes. foto aura kan? Yes. Nah, kalau dulu kita kan dibilang halu itu, ngomong aura apa itu dibilang halu, bla 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 segala macam. Tapi Yes, sekarang karena begitu susah pembuktiannya dulu. teknologinya keluar, fotonya bisa membuktikan, orang terdiam semua. Nah, Karena aku selalu yakin teknologi itu akan selalu delay kita bilang. Yes. Delay, akan selalu delay kita bilang. ya ini kan antara percaya nggak percaya. Aku dulu pernah ke tempat foto aura. Ah, Nah, di fotonya aku berdiri di macam tempat mesin foto ya? lah, ada mesin berdiri. Yang di Krakataunya. Kayak Saya pernah juga dulu dibawa teman. entah benar nggak aku pikir kan. Ada yang benar, ada yang salah juga waktu pas keluar Pembacanya. warna merah atau warna kuning lah aura kita itu. Tapi kok bisa berubah-berubah karena aura kita. Karena Misalnya hari ini kita tergantung pergi merah, nanti pergi lagi berubah kuning gitu. bisa. Karena tergantung gini, aura kita ya, kalau mood kita berubah aja, itu berubah deh. Oh, apa yang berubah? Berubah. Cuman yang harus dilihat konstannya itu adalah aura yang paling sering muncul. Oh, jadi itu gimana? Jadi mesti konsisten foto setiap hari gitu. Enggak. Dari yang foto mesinnya itu akan tahu bagaimana. Oh. Tergantung praktisinya balik lagi ya ke sama alat sama orang yang fotonya. Karena pasti ada cara foto dan itu menunjukkan lu konsistensinya di mana. Sama lah kayak kita kalau ngambil psikologi tes profilnya. Itu kan bisa berubah-ubah juga kan? Lebih kurang berapa persen? Iya, iya, iya. Sama. Tadi untuk menyembuhkan penyakit bisa membantu. Tapi nggak ini juga ya, tergantung Kita masuk dari sisi by singing bowl pikiran. maupun healer kristalnya. Ya, kita masuk dari segi energi dan dari segi pikiran lah kita bilang. Oke. Karena pasti kalau kita mendengar, begitu kita fokus ya, pikiran kita tenang contoh. Begitu tenang, maka tubuh kita secara otomatis akan menghasilkan banyak hormon-hormon baik. Ya. Oke, itu cara sistem kerjanya. Dopamin, oksitosin, serotonin itu pasti muncul. Begitu kamu tenang, Setuju. pasti muncul. Kita bilang, maka dari segi kalau kita Kesehatan itu ya nama rupa atau nama modernnya mind and body. oke, man and body. Mind and body. Karena pikiran mempengaruhi badan mempengaruhi pikiran. Jadi saling connect. Saling connect. Saling connect. Tapi kalau pikiran bisa tenang, badan otomatis tenang. Ya. Penyakit pun Hilang. jadi hilang. Nah kan stres kan, orang zaman dulu bilang. Ya. Kalau orang zaman dulu bilang stres sakit nggak mungkin, sekarang udah dibuktikan. Dokter kalau kepigi lah lambung, stres lu jangan banyak-banyak dia bilang, udah kurangi stres dah, obat lu udah berkurang otomatis. Dia bilang. Kalau dulu jangan makan cabai ini segala macam ya. Nah, sekarang jangan stres. Jangan stres. Berarti ini anti stres lah ini. Anti stres. Ini kan lagi tren juga nih kan. Orang pakai kayak kristal-kristal termasuk saya nih. Cuma saya kan hobi aja nih. Cuma saya ada lihat teman-teman yang pakai sampai beberapa item gitu. Ada kuning, putih, hitam segala macam gitu. Nah, katanya itu bisa bawa rezeki. Apakah benar kristal yang kayak gini bisa mempengaruhi kehidupan orang? Contohnya menarik rezeki dan kesehatan dan lain sebagainya.
dengan cara memakai gelang seperti ini? Nah, ini balik lagi ya, kita bilang kalau kita bilang bisa menarik, ya kalau kita lihat dari histori jangka panjangnya dulu, ini kan banyak kita bilang dari Feng Shui ya kita bilang. Feng Shui itu bisa mendatangkan keharmonisan, Yes. kekayaan, tapi dibuktikan secara ilmiah kan susah. Iya. Tapi sampai sekarang kenapa orang bilang, kenapa orang kaya-kaya itu orang masih pakai, orang Indonesia yang kita bilang, ya kan? Pakai semua kan, malah kata kabarnya itu beberapa kayak orang-orang pada level tertentu itu juga harus dicek pacarnya segala macam. Oke. Tapi apakah absolut nggak juga kan? Enggak. Pasti ada faktor lainnya. Benar. Tapi mungkin membantu mungkin iya ya. Yes, Membantu karena batu itu kan punya energi. ya. Dia Resonansi. ibaratnya kayak apa namanya? Mungkin kena sugesti lah kan. Booster ya. Ya, contoh kayak sitrin, ya. Nah, ini kok sebanyak ini pakai? Saya baru pakai ya. Primer tuh lebih banyak pakai dari. Oh ya. Kok saya cuma pakai 3 aja nih banyak. 3, 4 Berarti banyak. ada Ada yang fungsinya pakai itu. sampai kadang kiri full gitu Ya. loh. Berarti ini ada fungsi. Kalau enggak kok nggak mungkin pakai gitu banyak. Ada. Kalau aku memang pakainya adalah ada cara banyak untuk menentukan kristalnya cocok atau enggak di mana. Oh iya. Ada yang pakai zodiak, ada yang pakai patse. Banyak lah, metodenya banyak. Oke. Tergantung ke belajar praktiknya Oh, bagaimana. praktisinya gimana ya? Cuma kalau sistem itu tuh agak beda. Sistem kosnya dulu kita. Nah, sistem kita itu adalah tadi aku bilang kan, energi kristal punya energi, badan punya energi. Tapi energinya itu berapa persen aktifnya atau hidupnya lah kita itu. Oke. Hidup nggak hidup. Terus bisa cocok nggak ke badan kita. Ya. Benar. Nah, kadang orang ada bilang kan kayak Gua pakai batu ini kok rasanya buah hoki terus. ada yang marah terus, kadang Ada yang marah terus, ada yang katanya sial dan segala macam ya. ya kayak gitu kan. Nah, Iya. itu karena secara energi itu ada penolakan. Jadi Oh. sistem energi manusia itu ada sistem proteksinya sendiri. Oke. Jadi bukan kayak kita ceplok asap pakai aja, nggak salah juga. Cuman efeknya bisa berapa apa? Besar gitu ya. Ya nasib-nasiban gitu lah, hoki-hokinya dia kan. Iya, kalau ketemu bagus cocok. Nah, Kalau nggak iya. bagus memberikan Ya. efek yang Nah, buruk tugas gitu kita ya. sebagai coach aku ya, produkku adalah dengan teknik khusus itu energinya aktif dan kita bisa auto selaras ke auranya kita sehingga memberikan hasil yang cepat. Bagus. Seperti Coach bilang tadi, Coach bisa membaca aura orang nggak? Nggak lah, pakai mesin gampang udah. tapi nggak. Saya punya teman katanya, ya nggak tahu ya benar apa enggak. Cuman dia bukan praktisi sih. Nah. Katanya dia bisa lihat aura orang gitu. Cuma kita penasaran. Karena Coach ini kan praktisinya gitu kan. Apakah Kalau benar orang ada dengan mata orang-orang- telanjang bisa lihat? Ada orang-orang tertentu memang secara bakat atau dilatih untuk bisa lihat. Bisa Kalau lihat. Coach bisa lihat nggak? Bisa baca nggak? Hah? Ini mana gitu. Kita kalau bilang lihat nggak bisa lah, ya. Tapi secara kita panduannya ada untuk bisa membaca itu panduannya. Oh, maksudnya panduannya itu melihat mimik wajah orang atau gimana? Ya ada ciri-ciri, ada caranya lah. Oke. Ada caranya. Ibaratnya kalau seperti kita bilang gelas di dalam batin kita itu energinya negatif dan numpuk udah full gitu. Nah, Cara membuang, cara mengosongkan balik. kalau orang-orang seperti ini biasa kita harus stop dulu total. Kalau udah full dia. Full pasti harus total. Berhenti itu. Maksudnya berhenti apa? Berhenti praktek, Oh, Healing juga. harus di healing. Look either ke psikiater, psikologi, whatever you do. Oh, psikiater. Pada kondisi udah parah ya harus stop. Karena gini, kamu tidak di kondisi untuk boleh melakukan pengobatan atau penyembuhan pada orang. Karena kondisi mentalnya kita benar-benar rapuh. Dan kita tidak akan bisa memberikan saran yang bagus. Oke, benar. Karena mental kita udah jelek banget ya. Oke. Apalagi kalau contoh problem yang kita sedang hadapin itu ya mirip-mirip itu pasti kita ke-trigger ya. Kita mau bantu orang. Benar. Sementara kita juga udah Punya problem itu. bergumul di sini kan. Benar. Ibaratnya orang sakit menyembuhkan orang sakit gitu. Masa kayak Benar. berarti jadi Enggak, Bos. psikologi pun nggak enak nggak juga. gampang, nggak gampang. Nggak gampang dan itu. Maka hormati kita bilangnya ya psikolog, psikiater, orang-orang yang bermain di ranah mental health karena itu exhaust ya. Exhaust banget. Iya, karena tuh tanpa disadarin gitu loh. Tuh Iya. batin mereka sendiri yang ini loh. Iya, kok saya bener ya. Makanya di barat itu sekarang ya gerakan-gerakan seperti ini mindfulness Yes, sudah lagi tren. lagi tren.
Karena budaya dari kita timur bawa ke sana kan. Benar. Semua dikit-dikit mindfulness semua. Kenapa? Memang untuk supaya cooling down kita punya pikiran. Oke. Kondisi sekarang kita apalagi modern kan, burn out. Apalagi kita lihat sosmed terlalu banyak. Nah, itu juga menjadi racun. Benar. Tanpa kita sadar ya, kita scroll, kita baca, kita nonton, masuk itu semua coach ya. Ya. Dan yang paling orang nggak sadar ya, kalau jeleknya sosmed ini kita mainnya di sosmed semua juga. Ya nggak apa-apa. Memang. Nanti kurang nonton di sana. Tapi ini edukasi aja ya. Iya benar. Problem orang zaman sekarang adalah kesulitan untuk bisa fokus di satu hal terlalu lama karena pengaruh daripada sosmed. Oh. Contoh, kita scrollnya cepat kan, 2 detik. Efek jangka panjangnya adalah kita nggak bisa pikiran kita ya, untuk memikirkan satu objek konsentrasi itu nggak bisa lama. Oh, Dia mau lompat. Pikiran mengembara, wandering mind-nya itu kuat. Oh gitu, efek sampingnya. Ya, dan ada satu expert yang terkenal banget di Amerika. Di Amerika aku lupa namanya. Itu dia bilang ya, di bukunya ada tulis ya. The wandering mind is unhappy mind. Pikiran yang mengembara itu adalah pikiran yang tidak bahagia. Nah itu adalah salah satu efeknya. Makanya anak-anak zaman sekarang paling kita orang tua masih mungkin karena pelatihan kita dulunya masih jadul, TV-nya TV TVRI kan. Yes. Channel 1 nggak ganti-ganti. Benar. Iya saya. Objeknya nggak bisa, konsentrasinya nggak bisa kuat satu hal. Jadi problemnya. Anak-anak sekarang nggak pernah begitu. Bukan dari segi genetik oke lah kita bilang. Tapi genetik ini bisa aktif kan karena apa? Stimulasi kan. Pemicu ya. Pemicu. Bahkan anak saya dulu tuh yang nomor 2 sempat itu hampir udah kena speed delay ya. Karena terlalu lama. Iya, salah pola asuh terus terang. Iya. Salah satu triksnya adalah dengan apa? Puasa dulu. Anakku aku puasain dulu. Gitu. Puasa dalam arti sehari makan sekali 2 kali gitu. Puasa HP. Oh puasa HP. Oh. Cut total. Oke. Aku cut total 3 bulan. 3 bulan. Sanggup. Tantrum pasti. Kita harus tahan. Dan kepala kan sering itu pasti. Kepalanya nanti sampai diaturkan ke lantai, ke tembok, itu pasti. Oh. Tantrum. Kita harus tahan ya. Harus tahan. Konsisten. Nggak boleh ya. Ya. Mau Sampai dia. sekarang, Udah oke. Itu aku mulai nampak hasil usia 2 tahun tuh papa mama nggak bisa ngomong tuh. Oh. Itu sekitar setengah tahun baru nampak hasil. Itu berbagai cara aku lakuin lah. iya betul. Maka problem orang tua itu adalah mereka harus ditenangkan dulu. Mereka juga gadget. Benar. Berarti untuk relaksasi. Ya. Sinyal ini dari kecil udah bisa. Kecil nggak bisa. Udah bisa dikasih dengar anak-anak yang kecil itu yang umur 2 Bisa. Kalau sekarang itu kan ada namanya teknologi binaural beat kan. Binaural beat sekarang banyak. Apa itu maksudnya coach? Binaural beat itu adalah frekuensi, terapi frekuensi. Oh. Cuma dia menggunakan mesin dia begitu. Oh. Kalau ini kan kita mainnya vibrasinya- tradisional. Oke, itu pakai mesin. Kita tradisional. Mesin maksudnya mungkin elektronik gitu ya. Ya. Hidupinnya speaker. Dia kayak atau musik. subliminal audio begitu. Jadi ada suara sebuah musik atau suara diberikan background frekuensi tertentu. Oke. 525, 528. Ya di YouTube banyak tuh. Ya, ada kan? Yes. Nah, yang Kadang itu. muncul tuh musik relaksasi keluar tuh kadang. Nah, ya sama sebenarnya. Kalau kita cerita balik ke yang tadi, orang yang punya kayak batin yang kok kita bilang yang gelas tidak penuh itu. Penyembuhannya pakai ini bisa, singing bowl atau crystal healer Bisa bantu. bisa bantu nyembuhin atau mengurangi gitu ya. Kalau untuk contoh kita bilang ya, kita erase dia punya tekanan mental keluar. Memori traumatiknya dengan teknik ini kita bisa gunain untuk erase itu. Oh, Bisa. mungkin dia dengerin dengan rutin kah atau gimana? Contoh kemarin yang Turkes. Dia itu gimana? Kita sih belum nonton tapi Nama penasaran. nggak sebut ya, ini privasi. Jadi problemnya ini dia itu lagi perasaan bersalah karena dia melakukan suatu kesalahan sama suaminya, bukan selingkuh yang pasti. Ya. Oke. Masalah uang, Iya. perasaan bersalah, dan itu dia simpan terus Oke. karena uang itu harus dia bayar, tanda kutip. Oh iya. Karena suaminya nggak tahu. Yes, Oke. tekanan batin dikejar-kejar, nggak bisa keep, akhirnya meledak dia. Suami tahu, semua keluarga tahu, akhirnya kan penghakiman kan, dihakimin. Oke. Dimarahin, dihujat. Ini kan tekanan batin yang besar. Benar. Merasa perasaan bersalah. Nah, itu bawa ke aku kondisinya juga lumayan udah gawat juga kita lihatnya. Berat ya. Udah bengong-bengong juga nih. Wah, ini gue bilang gawat juga. Iya, yes. Ya kan? Tapi karena kenal ya udah aku bantu gitu.
Nah itu kita terapi itu ya begitu, keluar dia semua. Punya tekanan, dia punya apa. Oh. Ya, terus kita ada protokol tekniknya untuk kita lakuin untuk merilis itu dengan bersih, dan kita cek ada pengecekannya lagi supaya apa? Benar-benar bersih nggak dia? Oke. Jadi nggak sekedar hanya Relax, tenang, udah pulang nggak ya? Itu namanya relaksasi. Ini healing. Kalau healing itu harus terukur gitu ya. terukur dan ada standarnya kita gunain. Jadi bedakan relaksasi dengan healing. Bener. Jadi kayak terapi, karena aku melakukan terapi aku cukup lama. Berapa jam itu Pak? Kalau yang kemarin saya 1 jam lebih, 90 menit paling. 90 menit ya. 1,5 jam lah ya. Tapi at least dia udah nggak merasa bersalah. Dia ngelihat suami, ngelihat anak, ngelihat mertua itu kan sudah tidak ada perasaan malu. Oh, Nggak sebagai seorang pendosa begitu. Itu yang penting. yes. Dia sudah bisa menerima lah ya. Dan nerima, lego, ikhlas lah. Yes. Mungkin dia menerima itu karena keluarga dia pun udah tahu kali. Jadi dia pun udah Tapi tahu. perasaan malu itu kan kuat loh. Yes, benar. Setiap kali jumpa, Kalau kita masih punya nurani, kalau kita buat salah itu pasti ada malu. Iya. Perasaan malu itu yang kadang-kadang jadi pisau bermata dua kan. Kan ada juga Yes. orang manusia ini kan ada yang nggak tahu malu. Nah nggak tahu malu kan. kalau itu mungkin orang jarang kena jarang kena beban mental gitu ya. Tapi masalah efeknya berbeda juga. Biasa udah sampai rata baru sadar itu. Contoh lah, kalau kita meditasi aja minimal kalau rutin sehari 15 menit aja gitu. Itu minimal emosi kita terjaga banget. Yes, benar. Terjaga banget. Jadi kalau contoh boleh pakai tadi musik relaksasi, boleh pakai singing bowl. Kalau singing bowl sendiri gampang kalau mau lakuin ya. Simpel banget. Gimana? Oke. Ini udah sampai sesi apa ya? Prakteknya ya. Nah, simpel. Gimana nih kok? Kita nih Itu banyak Ini banget. bayar atau free nih? free. Kayak gini, kalau sendiri lakuin, ini ada singing bowl kan. Kalau nggak ada boleh beli nanti. Carinya ke Coach Wendy ya. Gua lagi dalam. Oke. Simpel, kalau dengar sendiri ya, ini harus kita dengar di kuping. Seperti ini. Nggak mungkin di hidung kan. Saya tadi udah mau gini coach, pakai kepala. Jadi banteng lagi. Jadi coach, kondisi apa yang nggak bisa lu healing pakai singing bowl? Orang kalau tuli nggak bisa. Ih bener juga ya. Itu pakai kristal lili gue bilang. Soalnya pakai mata dia bisa ngeliat gue bilang. Cuma lihat fokus lihat ini aja. Oh. Tunggu ini, Ya, fokus di sini dulu. Gini, dengarnya begini. Sambil medi. Nah, sambil mini, tarik nafas, buang nafas, fokus. Nah, coba. Tidur pula dia kok. Pasti udah benar. Enggak. Kalau sama kita ngambil kita ajarin caranya. Kalau yang lain enggak, karena kita praktisi, kita tahu cara makainya sampai mana level kita makainya beda. Ya. Bentar kok, tadi setelah awal mukul itu kan saya dekat gitu ya kan. Nah, Saya coba relax sebentar ya kan. Saya tutup mata, relax, tarik nafas. Kok di sini terasa kayak getaran loh. Badanmu. tadi gue lihat ada terasa ada sesuatu lagi, Yes. kan? Kayak terasa gitu. Brrr, gitu deh. Nah lama-lama Cuma di baru, kepala aja. ya di daerah sini. Itu apa itu coach? Itu kan reaksinya kita bilang kalau secara kita dengar ya suaranya nyampe frekuensi otak itu kan badan kita bereaksi. Oh, Bereaksi dalam artian apa? Kalau ada ketegangan misalnya, untuk bisa rileks dia kan harus melepaskan ketegangan itu. Karena tegang sama kalau ketegangan sama rileks itu nggak bisa sama-sama. Pasti dia harus muncul salah satu. Dia kalau ketegangan kita stres tiap hari. Karena apa? Rileksnya kita kan kita lepas itu semua. yes. Dia untuk rileks sama ketegangan dia harus dilepas. Itu kan di otot. Di Oke. otot di saraf, Kalau misalnya kok darah, Oke. jalan. Kok di saya ini tadi yang Ya sama di atas kan, Yes. daerah area kepala biasanya. kalau misalnya meditasi kos 15 menit itu kan bunyinya cuma 1 menit. Sisanya ya udah tenang ya udah lu Nah, meditasi boleh. sesuai objek gitu. Cuma kalau dia mau yang meditation, ini rahasia di kelas sebenarnya. Nggak apa-apa kok. ini dia. Berbagi sedikit kok. Nah, supaya Karena terus terang ya, banyak orang pasti nggak tahu nih caranya. Oh, ini dia kita bongkar dulu sedikit. supaya Ini, ya. Dengar agak lama, 10-15 menit, begitu terus. Itu konsentrasinya dia. Boleh dia ditenangkan terus di awal, boleh lama. maksudnya ini kan 1 menit nanti Ketok lah
ya. nanti ketok kedua kali sampai 15 menit ya. Ya, Berarti berulang-ulang ya sampai 15 menit ya. gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Cuma memang ada intonasi, ada jaraknya ada, tapi simpelnya ketuk yang nyaman aja, simpelnya. Oh, enggak usah terlalu kuat, enggak terlalu. Ya, Yang penting teng gitu aja ya. Karena ini kan handmade, kalau kita bilang nih terbatas gitu loh ya kan. iya. Ada kayak produksinya itu kadang dia itu kalau ada tapi tidak selalu kan. Yes, Harus request. benar. Kemarin ada customer request khusus dia kayak ada yang event bulannya bulan khusus, double moon, full moon, blue moon, ada yang Oh. khusus Waisak bisa. Oh gitu. Nah. Itu efeknya berbeda juga. Karena pada saat singing bowl ini dibuat kan diketuk di purnama itu kondisinya kan, itu kan ibaratnya energi daripada bulan itu atau formasi angkasanya kan dikunci juga di sini. Oh. Jadi energinya akan berbeda. Oh begitu. Itu mitos atau memang fakta? Kok Kalau aku dari bicara pengalaman pribadiku ya beda. Karena kan ada bowl yang full moon, ada yang enggak. Beda. Full moon dalam arti pembuatannya itu di bulan purnama Ya. full dan enggak Ya gitu. 15 Imlek. Oke. 15 Imlek. Oke. Sabome. Iya. Malam 15 lah pokoknya. Oh, Apalagi di hari-hari yang lebih spesial, hari Ya. gitu ya berarti ya. lebih Ya, sakral. gitu ya. sakral beda. Tapi nih, coach, ini kalau untuk pemakaian sendiri, untuk healing sendiri, itu gimana? Gini ya, pop gini sendiri ya, Ya, megang sendiri, mukul sendiri, dengerin sendiri gitu ya. ya dengan sendiri. Sebenarnya aplikasinya banyak banget. Meridian Massage dengan singing bowl juga bisa. Maksud gimana? Meridian Massage pakai singing bowl bisa. Kalau yang kecil ini gimana? Coba praktek ini. Suaranya beda. Coba ya, coba feel ya. Coba. Seru ini. Ini beda gimana? Ini dia lebih tajam, lebih ke gimana ya? Lebih aktif. Lebih aktif ini suaranya. Iya, dia lebih tajam gitu. Maka bowl itu banyak dia jenisnya. Yang tadi saya coba yang mana? Yang getar-getar ini? Yang besar ini. Cari. Aku penasaran yang ini lah, Bos. Nah, Masa mau dipukul juga? Enggak gimana? nggak bisa pukul. Gimana caranya untuk kalau kita healing gitu? Tak letak aja gitu di ruangan, bener ya Mas ya? Letak di ruangan nanti kalau di tempatku itu ada nanti proses kayak dia harus energinya harus selaras juga sama energi ruangan. Karena ruangannya punya energi sendiri. Oh. Bisa mengusir aura negatif gitu, Coach. Kalau dia kan bilang tadi di meridian, kalau itu kan di aura. Kalau aura, dia akan membersihkan di medan aura dengan getarannya. Berarti bisa mengusir dong. Bukan mengusir ya lebih tepat. Tapi aura kalau diusir ya kita nggak punya aura lagi. Mungkin bukan mengusir ya. Memperbaiki aura. kurang tepat. Jadi memperbaiki atau menormalkan kembali medan aura kita agar stabil. Karena kalau contoh orang kalau disebut auranya gelap kan, Banyak orang bilang. Apa yang aura gelap tuh penjelasannya gimana itu coach? karena orang ngelihat itu gelap betul. Itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk menggambarkan kita lihat kan aura gelap. Jadi kalau kita lihat ini orang kayaknya bahasanya gimana? Enggak cerah loh begitu kan. Kayak gelap, sendu banget gitu kan. Kayak nggak ada, nggak mungkin. Kayak nggak ada harapannya dia bilangnya orang kan. Nggak ada masa depannya lagi begitu. Karena kita tahu, Ketutup gitu. karena kita tahu orang ini lagi baru siap melakukan kejahatan. Jadi pas kita gitu, ini auranya gelap ini. Ya. Padahal kita nggak tahu dia gelap tuh. Karena aura itu bisa dibilang juga salah satu refleksi batin. Yes. Refleksi batin yang terjadi. Karena kan pikiran kan. Ya mungkin lagi pas lagi ada problem, lagi ada masalah. Bener. Sehingga kita ngelihat dia itu ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat begini, itu sebenarnya kita ngelewat dulu ke lapisan ke medan auranya begini dulu. Sebelum melihat ke fisiknya. Oh, terasa gitu coach. Rasa kayak gini ya. Kalau medan auranya kira-kira semeter. Nah, gini. Ini lebih ada Cangkong. sini. Ada kan? Iya. Ini nggak ada. Naik bulu kudunya. Ini nggak ada kan? Nah ini orang. Tadi kan kita bilang nih singing bowl ini ataupun crystal healer ini Nah.
bisa menetralkan aura kita atau healing kita lah ya. Tapi kalau contohnya kayak kita bilang suatu rumah yang mungkin rumahnya auranya nggak bagus gitu, pakai simbol ini bisa menetralkan. Ya kena nanya. Bisa. Ada beberapa praktisi itu memang dia bisa melakukan cleansing dengan simbol. Karena getaran dia apa kan tiwis. Jadi itu rumah yang mungkin yang sebelumnya tuh dianggap auranya nggak bagus, jadi netral gitu ya kembali. Ya lebih tenang. Lebih tenang. Termasuk dengan ini ya, kristalnya peletakan di posisi yang tepat gitu ya. Posisi yang tepat sehingga apa? Energinya akan maksimal dan memberikan vibe-nya itu vibe tenang. Vibe tenang. Maka kalau dibilang ke tempat usaha, kasih taruh sitring lebih banyak. Nanti kalau taruh begini aku dulu ngomong ya boleh sih taruh. Nanti pekerja lu jadi malas aja bukan ngantuk. Tuh santai slow ya. Oke. Tapi kalau yang putih kuas itu lebih ke apa dia? Dia untuk amplifier dan konsentrasi. Kalau yang putih kuas, Ya. amplifier fokus ya. Fokus dan amplifier. Kalau kita secara kristal, kita akan suka gini ya untuk amplifier misalnya ametis ini. Kita akan taruh kristal-kristal yang kayak quartz. Untuk nambah kekuatannya booster. Ya, boosternya. Jadi ametis ditaruh lagi yang kuat-kuat gitu ya. Ya. Oke. Jadi perspektif kristal healing seperti itu. Pernah nggak satu lagi? Orang meditasi diletakin di 4 sisi dia, pakai batu kuartz atau ametis. Itu fungsinya buat apa sih? Itu untuk healing dan cleansing. Aku malah pakai ada satu batu khusus. Itu untuk grounding dan centering. Itu orang taruh situ pasti ngerasa panas itu. Nah, nanti aku tanggal 14 itu ada pameran di Jakarta. Tanggal 14 Jakarta Barat. November ini? Sorry, Desember. Kita reguler di Jakarta. Luar Jadi biasa. private event begitu. Di Jakarta Barat, kemungkinan di sana. Kemungkinan. Tapi lokasi tepatnya belum tahu. Di Jakarta Barat. Tanggal 14 ya? Ya, 14 Desember. Hari Minggu. Jadi kalau teman-teman butuh mungkin bisa Ya, daerah dari yang Jakarta. daerah Kalau Jakarta. Medan langsung aja lah. Oke, mungkin sampai di sini ya. Thank you. Podcast dengan Coach Fendi. Terima kasih sudah hadir di podcast Thank you. kita, Coach. Jadi buat teman-teman yang butuh healing simbol atau healing dengan crystal stone ataupun sejenisnya, bisa langsung DM ke Coach Fendi di TikTok dan Instagramnya. Ya. Namanya apa, Coach? Coach Fendian. Coach Fendian. Nanti ada lah di bawah ya. Deskripsi lah. Link. Nah, Di bawah deskripsinya. nanti kita buat juga ya. Ya. Oke. Terima kasih. Thank you. Yuk. Ya. Udah close door ini. Udah, close.